Hai, kembali lagi bersama saya Gusnando. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara membuat user interface, login dan register menggunakan React Native. Nah, seperti apa tampilan user interface yang akan kita buat? Kita bisa lihat dulu di sini. Jadi ini ada registernya dan ada loginnya. Oke. Nah, untuk membuat ini kita perlu library namanya React Native Vector Icon. Jadi untuk buat ikonnya ini dan juga untuk memindahkan screen-nya. Jadi kita bisa pakai React Native Display atau React Navigation. Nah, di sini saya akan menggunakan React Native Display. Lalu untuk pertama-tama kita akan buat dulu projectnya di command prompt dengan cara npx React Native, kemudian init, nah projectnya register. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan pindah directory dulu ke registernya, register gitu. Nah, sekarang kita akan install dulu library-nya. Jadi saya akan install React Native Vector Icon-nya dulu. React Native Vector Icon, oke, yang ini. Untuk menginstalnya bisa pakai npm atau yarn. Jadi npm bisa copy aja yang ini. Karena saya pakai yarn, jadi tinggal yarn add kemudian nama library-nya. Yarn add, lalu pastekan nama library-nya di sini. Nah, setelah terinstall ini, ada step tambahan yang perlu kita lakukan untuk menginstal React Native Vector Icon. Jadi kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kemudian ke Android app build.gradle. Di bagian bawah paling ini, yang paling bawah ini, kita akan menambahkan line yang ini, di copy, lalu pastekan di sini, lalu simpan. Oke, React Native Vector Icon-nya sudah terinstall. Sekarang kita akan menggunakan React Native Display. Jadi kita cari dulu yang ini. Untuk menginstalnya kita bisa pakai npm dengan cara ini, atau pakai yarn, tinggal yarn add lalu pastekan di sini nama library-nya. Oke, sudah terinstall, lalu kita install dulu dependencies-nya dia. Jadi bisa pakai npm seperti ini atau pakai yarn. Jadi karena saya pakai yarn, di copy aja ini. Yarn add pastekan sini. Oke, sip, sudah. Sekarang kita akan buka dulu projectnya. Ini sudah terbuka. Kemudian app.js-nya ini kita buka. Dan kita jalankan projectnya dengan cara yarn android. Kita tunggu sebentar. Ini di OK dulu. Sip, projectnya sudah berjalan. Kita akan hapus dulu ini semua. Jadi hapus dulu. Ketikkan, saya akan import dulu React dan komponennya dari React-nya. Kemudian saya akan import juga view dan text dari React Native. Oke, setelah itu kita akan buat dulu class komponen dan tambahkan view di sini. Sip, sudah berwarna putih. Sekarang kita akan buat container dulu pakai flex1 seperti itu. Nah, kita lihat dulu Pinterest-nya itu kayak gimana. Nah, dari Pinterest itu kita akan buat register terlebih dahulu. Jadi ada tanda panah di sini dan login di sini. Untuk buatnya, pertama-tama kita akan buat dulu tanda panahnya dengan cara pakai React Native Vector Icon-nya. Jadi pertama-tama kita akan import dulu ikonnya. Saya akan menggunakan font awesome di sini. Jadi saya akan import font awesome seperti ini. Saya akan gunakan font awesome 5. Oke, lalu untuk menggunakan ikonnya bisa seperti ini. Sebentar. Seperti ini. Tinggal di copy aja ini. Lalu pastekan di sini. Sip, ikonnya udah muncul. Nah, bagaimana caranya menggunakan ikon lain atau tahu ini? Apa tuh? Ikon-ikon apa saja yang sudah tersedia di font awesome, kita bisa klik link ini. Kemudian di icons. Lalu di sini kita bisa cari ikon apa saja yang kita butuhkan. Misalkan saja saya ingin yang free. Kemudian saya ingin cari back
arrow atau arrow back. Nah, yang ini arrow left ternyata namanya. Jadi kita tinggal copy aja ini, namanya copy. Setelah itu kita pastekan di sini. Oke, sudah dapat. Nah, untuk mewarnainya sama seperti ini, kita akan buka dulu namanya material color. Material palette.com/colors. Kemudian di cyan ini saya akan copy yang 500. Pastekan di sini. Oke. Ini agak sedikit kehijau-hijauan itu ya. Jadi mungkin teal. Oke, sudah pas ya. Sekarang kita akan sesuaikan dulu. Jadi ukurannya juga kita sesuaikan. Misalkan saja ini 25 gitu. Oke, sip. Lalu di kanannya ini akan ada tulisan login. Kita akan buat dulu tulisannya. Text login. Oke. Nah, gimana caranya biar ini di kanan? Jadi kita akan buat dulu place direction row, view style, place direction, kita set ke row. Kemudian masukkan ini ke dalamnya. Nah, sudah bisa di sampingnya. Nah, sekarang kita akan membagi tempat untuk ini dan untuk loginnya. Kita akan masing-masing berikan tempatnya proporsional 1 sini 1:1. Caranya itu adalah pakai view style flex one, lalu pindahkan ini ke atas. Setelah itu kita akan buat juga view di sini. Masukkan loginnya. Oke, sudah seperti itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membuat ini di tengah-tengah. Jadi saya bisa pakai justify content atau align item. Oke, sudah di tengah. Kemudian ini juga biar agak di tengah. Jadi saya pakai itu. Ini pakai align item. Oh, itu di tengah itu. Oke, align itemnya kita set ke flex n supaya dia di ujung sini. Oke. Sekarang kita akan tambahkan sedikit margin di sini. Jadi kita tambahkan aja margin 10 gitu. Oke. Sudah cukup mirip ya. Nah, sekarang kita akan tebalkan tulisannya terlebih dahulu. Loginnya ini. Dengan cara style font weight. Kita set ke bold. Oke. Udah. Lalu kita akan buat tulisan ini, create your account. Caranya itu adalah buat teks ini. Create your account. Pastikan di setelah flexnya ini, flex direction row, biar dia nggak ikut ke kanan gini. Jadi ini bisa gitu. Create your account. Kemudian kita style dulu. Text line-nya center. Kemudian font size-nya kira-kira mungkin 48 ya. Atau bukan 36. Atau 28 sepertinya. Oke, setelah ini kita akan pakai font weight. Bold. Sip. Sekarang kita juga akan pisahkan ini, create your account ini. Dengan cara seperti ini. Sebentar. Nah, kayak gitu. Jadi ada enter-nya, jadi create your account kayak gitu. Ini huruf kecil ya. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan margin di atasnya ini juga. Margin top-nya kita tambahkan lagi sedikit. Jadi tinggal tambahin margin top sini. Misalkan saja ada 10 gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mewarnai dulu status bar yang ada di sini dengan warna putih. Jadi kita bisa import dulu dengan relatifnya status bar seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke status bar gitu.
Lalu background colornya kita set ke FA. Ini pakai sama dengan ya. Kemudian bar style gunakan dark content. Oke. Bar style itu adalah warna ikonnya. Jadi warna ikonnya saya ingin gelap dan background colornya ini adalah warna dari ini, barnya. Oke, itu sudah. Sekarang kita akan buat teks inputnya. Untuk buat teks inputnya kita gunakan namanya komponen teks input dari React Native-nya langsung. Nah, pertama-tama kita akan import dulu teks input dari React Native-nya seperti itu. Kemudian kita akan copy aja ini teks inputnya ini. Saya itu pastekan di bawah sini. Nah, di sini kita akan ganti onChange text ini dengan value-nya ini kita akan ganti. Kita akan buat dulu state baru namanya apa tadi? Sebentar, ini your name. Di name. Di sini ganti jadi this.state.name. Dan di sini menjadi this.setState name seperti itu. Jangan lupa tanda kurung awal. Sip, kita udah dapat teks import 1. Sekarang kita akan styling. Jadi kita akan tambahkan style sini. Kita akan pakai margin horizontal. Margin horizontalnya 20. Oke, lalu border radius. Border radiusnya pakai 50. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan warnai ini menjadi warna putih. Teks inputnya ini pakai background color. Oke. Lalu tambahkan margin di atasnya. Jadi saya akan pakai margin top sekitar 50. Oke. Lalu untuk bordernya ini kita bisa hilangkan. Jadi seperti itu. Nah, sekarang agar ada efek shadow-nya seperti ini, jadi kita gunakan namanya elevation 3 seperti itu. Nah, ininya kan ada efek-efek shadow-nya seperti ini. Semakin besar elevation-nya, semakin besar shadow-nya. Misalkan aja 10 gitu, maka akan semakin besar banget shadow-nya. Kita akan pakai 3 aja di sini. Lalu untuk placeholder-nya, kita akan sesuaikan dengan yang ini, your name. Oke.